Bagaimana ada seorang ayah yang hanya tinggal dengan anaknya yang masih kelas 1 SD harus menghadapi ujian yang berat karena sang ayah harus masuk penjara karena tuduhan kasus yang cukup berat kepadanya. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini mengisahkan pertemanan yang berada di sel nomor 7 karena pada saat out ada seseorang tahanan yang disabilitas harus mendapatkan hukuman mati karena tuduhan yang ditujukan kepadanya. Selain itu, pemeran utama dalam film ini adalah pria yang akan dihukum mati tersebut. Kemudian ketika di dalam penjara, khususnya di sel 7, ada seorang napi yang memiliki keahlian dalam penyelundupan. Menariknya, pemeran utama dalam film ini meminta pria tersebut untuk menyelundupkan anaknya ke dalam penjara. Penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di sebuah penjara dengan melihat beberapa berkas mengenai kasus di tahun 1997. Wanita tersebut bernama Yesung dan terlihat kepala sipir tersebut adalah ayahnya. Kemudian Yesung pun keluar ruangan dan melihat kondisi lapangan penjara yang sedang diguyur salju. Sambil menatap ke langit, Yesung melihat ada sebuah balon berwarna kuning yang sedang malang melintang di udara. Dan inilah film Miracle in Cell 7. Scene berganti, Yesung saat itu mendatangi seorang peramal dan rekannya yang bernama Man Boem dan Bongsik. Setelah itu Yesung mendatangi beberapa pria tua yang bernama Chunho dan Leader. Setelah itu, ketika semuanya telah terkumpul, mereka pun pergi ke sebuah sidang, yang dimana ternyata Yesung adalah seorang pengacara. Dalam sidang tersebut akan membahas sebuah kasus penculikan, pembunuhan di masa lampau. Saat ini Yesung ingin melakukan banding kepada kasus tersebut karena ia ingin mengungkapkan fakta yang sebenarnya karena ia berada di TKP saat itu. Kemudian, scene memperlihatkan di tahun 1997, di sana terlihat Yesung kecil beserta ayahnya yang bernama Yonggu. Yonggu adalah seorang ayah yang memiliki kondisi disabilitas. Bahkan saat itu, Yonggu sempat berkelahi dengan seorang pria karena Yonggu melakukan hal yang tidak biasa. Hal ini diakibatkan Yonggu yang menunjuk sebuah tas bergambar Sailor Moon yang digunakan oleh anak dari Yonggu. Sekilas info, Yesung sangat menyukai Sailor Moon, sehingga jiwa kebapaannya Yonggu ingin membelikan tas tersebut kepada anaknya. Keesokan harinya, Yonggu pun akan melakukan pekerjaannya dan pergi bekerja. Meskipun saat itu, Yesung adalah seorang anak kecil, ia terlihat sangat menyayangi ayahnya, bahkan sempat memberikan air minum. Kemudian, ketika di tempat kerja dan di waktu istirahat, Yonggu kembali dikagetkan karena anak kecil yang menggunakan tas Sailor Moon kembali di hadapannya. Dengan polosnya, anak tersebut memperlihatkan tas miliknya dan bertanya kepada Yonggu, "Paman, apakah kau sudah membelinya?" Dengan lebih polosnya, Yonggu hanya mengatakan, "Tas Sailor Moon, tas Sailor Moon," dan sambil mengikuti anak tersebut, hingga di mana mereka sampai ke sebuah pasar. Dan singkat cerita, Yonggu kepergok oleh seorang wanita. Di sisi lain, Yesung masih menunggu akan kepulangan Yonggu yang tak kunjung datang. Kejadian sebelumnya membuat Yonggu langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Selain itu, beberapa kali ia mendapatkan pukulan dan tendangan dari petugas di sana. Keesokan harinya, ketika kondisi sedang hujan, Yonggu akan melakukan olah TKP. Di sana terlihat banyak sekali wartawan dan warga yang ingin melihat reka adegan di TKP tersebut. Dan di saat yang bersamaan, Yesung pun datang untuk mengecek keadaan karena melihat keramaian yang berada di daerahnya. Ketika reka adegan, Yonggu beberapa kali diperintahkan oleh petugas pihak kepolisian. Meskipun hal tersebut tidak dilakukan sebelumnya, termasuk petugas kepolisian menyuruh Yonggu untuk membuka celananya. Dengan iming-iming, jikalau Yonggu menurut, maka ia akan segera bertemu dengan anaknya.
Saat Yonggu membuka celananya, hal tersebut menyulut emosi keluarga korban dan membuat masker wajah milik Yonggu terbuka. Saat yang bersamaan, Yeasung tersadar bahwa pria yang ada di hadapannya adalah ayahnya. Seketika, keadaan pun menjadi histeris di saat Yeasung beberapa kali menyebut ayah, ayah, dan ayah. Sambil pihak kepolisian pun mencoba membawa Yonggu ke dalam mobil karena kondisi reka adegan sudah tidak terkendali. Kemudian, scene berganti. Scene memperlihatkan Yonggu yang sudah berada di penjara. Saat itu, kepala sipir yang bertugas adalah Jang Min. Saat itu Yonggu didakwa sebagai seorang yang melakukan penculikan pembunuhan. Selain itu, ia akan satu sel di sel nomor 7 bersama Bong Sik dengan kasus pencopet, Chun Ho dengan kasus penipuan, Man Beom dengan kasus perzinahan, Leader dengan kasus gangster atau penyeludupan, Kakek Seo dengan kasus penipuan. Kemudian Leader menyuruh Bong Sik untuk membuat Yonggu memperkenalkan diri. Semua terkaget karena melihat Yonggu yang terlihat polos dan disabilitas. Maksud dari Leader ingin mengetahui kasus apa yang menjerat Yonggu. Semua terkaget ketika Tony membacakan kasus milik Yonggu. Seketika Leader berdiri dari duduknya lalu menghajar Yonggu. Bahkan napi yang lain pun ikut menghajar Yonggu. Sampai di mana mereka terdiam ketika mendengar bahwa Yonggu dijatuhi hukuman mati. Di tempat lain, Yeasung terlihat sangat murung ketika harus masuk ke panti asuhan. Dan Yonggu pun terlihat sangat merindukan Yeasung. Kemudian, kita akan diperlihatkan keseharian napi di sana. Dan Leader CS akan melakukan aksinya dalam penyelundupan dengan media bola sepak. Seperti biasa selalu ada pihak yang tersaingi karena bisnis milik Leader. Komplotan tersebut sedang merencanakan akan menusuk Leader menggunakan sikat gigi yang telah diasah. Menariknya saat itu Yonggu mengorbankan dirinya untuk membantu Leader dan membuat dirinya tertusuk di bagian perutnya. Hal ini membuat Leader berhutang nyawa kepada Yonggu dan akan menyelundupkan apapun yang diminta oleh Yonggu. Dengan polosnya Yonggu hanya mengatakan Yeasung dan benar Leader adalah penyeludup kelas dewa. Dalam kesempatan ketika ada pertunjukan dari gereja, di sana Yeasung menjadi salah satu paduan suara di sana. Man Boem saat itu bertugas untuk menyelundupkan Yeasung menggunakan kardus isi roti. Beberapa kali Man Boem sedikit panik karena harus berpapasan dengan sipir lainnya. Kemudian ketika sampai di sel, semua tersenyum akan kedatangan Yeasung. Apalagi ketika Yeasung kembali bertemu dengan Yonggu. Terlihat pula meskipun Yeasung masih bocil, ia adalah anak yang cukup pintar. Di sini Yeasung masih percaya bahwa ayahnya adalah orang baik dan tidak melakukan kejahatan. Dengan polosnya Yonggu mengatakan hal itu adalah benar dan orang-orang di sinilah yang jahat. Akan tetapi Bong Sik tidak setuju mereka menyelundupkan Yeasung karena Bong Sik takut ketahuan dan menambah masa tahanannya di penjara. Lalu Bong Sik pun berteriak dan memanggil petugas sipir. Menariknya hal tersebut tidak jadi Bong Sik laporkan karena Yeasung memegang tangan Bong Sik dan membuatnya luluh. Masalah mulai berlangsung karena rombongan paduan suara harus pulang lebih cepat daripada yang dijadwalkan karena pastor mereka terjatuh. Hal ini membuat warga di sel 7 harus segera menyelundupkan Yeasung kembali ke rombongan tersebut. Yeasung menangis karena tidak mau pulang dan ingin menetap di kamar sel. Terjadi perdebatan antara mereka. Akan tetapi Yeasung pun mengiyakan bujukan dari Leader untuk segera pulang. Sayangnya ketika Man Boem akan membawa Yeasung kembali, para rombongan tersebut sudah pergi dari penjara. Membuat Yeasung pun kembali ke sel 7. Selain itu, Leader CS akan merencanakan kembali penyelundupan Yeasung karena 2 hari kemudian akan ada acara kembali. Dan di malam harinya kondisi sel 7 terasa berbeda karena Yeasung ikut tidur bersama mereka. Terjadi perbincangan antara Yeasung dan Yonggu. Yeasung meminta maaf kepada Yonggu karena Yeasung merasa bersalah karena meminta tas Sailor Moon kepada Yonggu. Dan di keesokan harinya, kondisi pun semakin cair ketika Yeasung menggambar baju Sailor Moon kepada gambar dewasa milik Chun Ho. Semua warga sel pun tertawa terbahak-bahak dengan keadaan tersebut. Kemudian, Leader pun akhirnya membawa dan menyelundupkan kembali Yeasung. Karena menurut informasi, Chung Ho akan ada lagi kunjungan dari pihak gereja.
Akan tetapi bukannya para anggota gereja yang hadir, leader malah menemukan para biksu yang sedang melakukan ibadah bersama di panggung. Hal ini membuat leader marah dan menghajar beberapa kali Chunho. Di tempat lain, Jang Min mendapatkan beberapa foto dari anak buahnya. Foto itu memperlihatkan para anggota gereja sedang tampil di panggung. Akan tetapi Jang Min mendapatkan sesuatu yang aneh karena menemukan ada kejanggalan bahwa salah satu anak kecil di sana tidak terlihat di foto. Akhirnya itu membuat Jang Min berspekulasi bahwa anak tersebut telah diselundupkan di dalam penjara. Tak lama kemudian petugas sipir dan Jang Min pun segera mengecek ke sel 7 dan sel yang lainnya. Dan mereka akhirnya menemukan keberadaan Yeasung di sel 7. Hal ini membuat Yonggu dimasukkan ke ruang isolasi dan Yeasung pun kembali masuk ke dalam panti asuhan. Beberapa hari kemudian kabar tersebut pun telah tersebar kepada para napi lainnya. Bahkan ada salah satu napi yang membuat kegaduhan dengan cara membuat api yang menyebabkan kebakaran di beberapa ruangan penjara. Kejadian ini membuat kondisi di penjara pun tidak terkendali. Bahkan Jang Min saat itu terperangkap di ruangannya karena menyelamatkan beberapa berkas. Beruntungnya Yonggu yang keluar dari ruang isolasi pun bergegas menolong Jang Min yang hampir terbakar hangus dilalap oleh api. Ketika keesokan harinya, Jang Min pun akhirnya siuman. Ia merasa terharu karena Yonggu telah menyelamatkan dirinya. Disinilah titik awal Jang Min akan membantu Yonggu ke depannya. Setelah beberapa hari, Jang Min mencoba meninjau ulang kembali berkas milik Yonggu. Kemudian Jang Min pun mencoba mendatangi panti asuhan Yeasung karena mendapatkan laporan bahwa Yeasung sedang sakit dan tak mau makan karena ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Jang Min merasa tersentuh melihat keadaan Yeasung karena sebelumnya ia pun pernah memiliki anak yang seumuran dengan Yeasung, akan tetapi sudah meninggal. Kemudian scene berganti, setelah beberapa saat warga sel 7 pun dikejutkan karena petugas sipir mengirimkan sebuah hadiah titipan dari Jang Min. Dan tak disangka, tak diduga hadiah tersebut adalah Yeasung. Setelah itu, Yonggu mendatangi Jang Min untuk memberikan ucapan terima kasih kepadanya. Mereka pun berbincang ringan setelah itu. Kemudian, Yeasung pun mengetahui bahwa leader tidak bisa membaca. Semua warga sel 7 pun menertawakan dirinya. Saat ini Yeasung memutuskan untuk mengajari leader agar dapat membaca. Lalu Bongsing sedikit meminta kepada leader untuk mendatangkan bayinya yang baru lahir. Leader yang galau karena tidak bisa membaca hanya menanggapi dengan candaan saja. Di tempat lain, Jang Min mencoba mendatangi polsek setempat yang mengurusi kasus Yonggu. Di sana Jang Min menemukan ada sebuah kejanggalan. Apalagi mendapatkan fakta bahwa anak yang meninggal itu adalah anak dari komisaris besar polisi. Sepulangnya dari polsek, Jang Min langsung mendatangi sekolah Yeasung untuk menjemputnya. Terlihat Yeasung memanggil Jang Min pun ayah. Kedekatan mereka sudah seperti anak dan ayah angkat. Kemudian sesampainya di sel 7, Yeasung mulai membuka kelas membaca untuk leader. Beberapa kali leader mulai memperlihatkan progres membacanya. Sampai di mana ada satu kata yang tidak bisa ia tulis membuat semua warga sel kembali menertawakannya. Berbeda dengan Bongsik yang galau karena tidak bisa bertemu dengan anaknya yang baru lahir. Akan tetapi Yeasung datang menjadi mentari bagi Bongsik. Karena Yeasung membawa sebuah telepon genggam milik teman sekelasnya. Seketika wajah Bongsik pun berubah menjadi senang dan ia pun langsung menelpon istrinya untuk mengetahui kabar dari mereka. Kemudian scene berganti, Yonggu dan leader sedang berjalan-jalan sambil berolahraga ringan. Dan di saat yang bersamaan petugas sipir datang dan memberitahu bahwa sidang akhir Yonggu telah ditentukan. Mendengar hal tersebut, semua warga sel 7 mulai bergerak dan membantu Yonggu untuk persidangan. Mereka mencoba mengkorek data awal ketika kejadian berlangsung saat itu. Yonggu menjelaskan bahwa anak tersebut tiba-tiba terjatuh tak sadarkan diri. Leader yang mendengar hal tersebut mencoba menganalisa dengan dibantu warga sel 7 lainnya. Mereka akhirnya menemukan dugaan penyebab kematian anak tersebut.
Karena saat itu sang anak tergelincir es yang membeku, ditambah tas Sailor Moon yang membuat kepala anak tersebut langsung menyentuh ke tanah. Selain itu ditemukan beberapa spekulasi bahwa ada sebuah batu bata yang jatuh mengenai kepalanya. Kemudian di saat leader menanyai mengapa celana anak tersebut terbuka, dengan polosnya Yonggu langsung menjelaskan tentang tahapan CPR atau RJP, pertolongan pertama kepada korban. Saat itu Yonggu pernah belajar mengenai RJP. Chunho langsung menemukan puzzle lainnya dan menyebutkan dugaan itu adalah kesalahpahaman karena itu bagian tahapan dari RJP. Kemudian Shin langsung berganti ke masa sekarang. Persidangan yang dilakukan oleh Hyeasung dan warga sel 7 mendapatkan kendala karena jaksa membuat persaksian dari Chunho dan leader kurang kredibel, melihat mereka memiliki masa lalu sebagai penjahat. Shin berganti kembali. Shin memperlihatkan Jang Min yang mendatangi komisaris polisi untuk memberitahu bahwa Yonggu sebetulnya tidak bersalah. Tapi komisaris tidak mempercayai hal tersebut dan menyuruh Jang Min untuk pulang. Kemudian para warga sel 7 pun bahu-membahu melatih Yonggu untuk mengerti dan paham dengan apa yang akan dikatakan di hadapan hakim nantinya. Beberapa saat dan beberapa kali, banyak sekali upaya warga sel 7 untuk membuat Yonggu lancar ketika menjelaskan. 손도장 찍으면 집에 보내준다고. Lalu pengacara Yonggu pun mendatangi penjara. Dengan sialnya, pengacara tersebut malah menakut-nakuti Yonggu dan menyebutkan bahwa orang yang akan Yonggu hadapi adalah bos dari penjahat, yakni komisaris polisi. Setelah itu Jang Min mencoba memperlihatkan tulisan laporan sebelumnya dan mencoba membuat sadar pengacara tersebut bahwa Yonggu bukanlah pelakunya. Bahkan ketika persidangan akan dilakukan, Jang Min sempat mengantar Yonggu menuju ke tempat persidangan. Dan sebelum persidangan tersebut, Yonggu masuk ke dalam ruangan komisaris. Dan di sana terjadi pemukulan serta penekanan psikis kepadanya untuk menerima hukumannya. Jika tidak, maka komisaris akan melakukan hal yang sama kepada Hyeasung. Dan ketika persidangan berlangsung, bahkan didatangi oleh Hyeasung, semua pertanyaan dari jaksa penuntut hukum mengenai kasusnya malah diiyakan oleh Yonggu. Keadaan dalam sidang pun membuat Hyeasung sedih. Jang Min sempat mencoba menyadarkan Yonggu dengan apa yang ia katakan. Sampai di mana Yonggu terus mengatakan bahwa dirinya lah yang membunuhnya dan memohon menolong selamatkan Hyeasung. Kemudian scene berganti, scene memperlihatkan di sana ada wanita pengacara sedang mencoba memberikan argumennya dalam menyelamatkan Yonggu. Akan tetapi semua hal tersebut sia-sia saja karena pengacara Yonggu hanya diam dan mengiyakan segalanya, membuat hakim menyegerakan hukuman mati Yonggu. Setelah beberapa hari, keadaan di penjara khususnya di sel 7 mulai terlihat sedih. Bahkan beberapa kali ketika Jang Min mencoba untuk mengajukan banding, malahan ia mendapatkan info tanggal tetap eksekusi mati Yonggu. Kemudian Jang Min mencoba mendatangi gurunya Hyeasung untuk mengadakan acara paduan suara sekolahnya. Sedangkan warga sel 7 mencoba mempersiapkan rencana kabur dari penjara untuk Yonggu. Mereka merencanakan membuat sebuah balon udara nantinya. Bahkan semua napi pun bahu-membahu mempersiapkan hal tersebut. Sampai di mana acara pertunjukan itu pun tiba. Semua napi membuat beberapa pengalihan perhatian. Kemudian di sana pun ada beberapa orang tua murid yang menonton pertunjukan yang dipimpin oleh ibu guru. Terlihat dan terdengar mereka menyanyikan lagu yang begitu merdu. Hingga di mana ada skenario semua murid membawa satu persatu orang yang ada di ruangan untuk keluar. Setelah semuanya di luar, para murid pun bergegas menaiki balon udara. Warga sel 7 pun mulai melakukan aksinya untuk melepaskan balon udara tersebut. Sayangnya ketika hampir keluar dari penjara, apalagi para sipir ketika mencoba menangkap dan menghentikan balon tersebut, balon itu malah tersangkut talinya di kawat dinding penjara, dan ini menjadi momen yang sangat menyenangkan bagi Hyeasung dan Yonggu. Sedangkan semua napi merasa sedih karena rencananya telah gagal. Kemudian scene berganti, scene masuk ke tanggal 23 Desember. Hari tersebut bertepatan dengan ulang tahun Hyeasung dan hari eksekusi mati Yonggu. Sekilas info, Hyeasung belum mengetahui bahwa ayahnya akan dieksekusi mati. Di pagi harinya, warga sel 7 merayakan ulang tahun Hyeasung.
Kemudian Yonggu pun memberikan tas Sailor Moon kepada Yeasung. Dalam perbincangan tersebut, Yeasung sangat berterima kasih Yonggu telah menjadi ayahnya. Begitupun Yonggu mengucapkan terima kasih kepada Yeasung karena telah menjadi putrinya. Warga sel 7 yang melihat hal tersebut tidak bisa menahan air mata mereka. Lalu untuk mencairkan suasana, leader dan yang lainnya membuat tulisan di belakang baju Yonggu. Sedangkan Jangmin hanya terdiam bahwa eksekusinya akan dilakukan hari ini. Setelah itu Yonggu dan Yeasung pun berpamitan kepada warga sel 7 lainnya. Karena Yeasung hanya mengetahui bahwa Yonggu akan pergi dari sel 7. Kemudian Yonggu yang diantarkan oleh Yeasung, Jangmin, dan sipir lainnya melihat kebersamaan terakhir mereka. Bahkan beberapa napi melihat kebersamaan mereka di belakang teralis besi. Lalu perbincangan terakhir mereka saling berbincang satu sama lain. Yonggu mencoba menanyakan kembali apakah Yeasung bisa hidup sendiri atau tidak. Dengan polosnya, Yeasung hanya mengatakan bisa dan menyuruh Yonggu untuk jaga diri di tempat yang baru. Di saat beberapa saat mereka terpisah, Yeasung sempat menunggu sambil berhitung 1, 2, 3 untuk menunggu dikagetkan oleh ayahnya. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Yonggu. Malahan Yonggu hanya terjatuh karena tidak kuat dengan apa yang dihadapkan olehnya. Begitupun Yeasung yang berteriak ayah membuat Yonggu berlari kembali memeluk Yeasung. Yonggu pun berkali-kali menyebutkan tolong aku salah, tolong aku salah. Jangmin yang melihat hal tersebut hanya menundukkan kepala tanpa berkata apapun. Kemudian scene berpindah, scene kembali memperlihatkan sidang ketika di awal ternyata wanita tersebut yang telah tumbuh dewasa dan menjadi pengacara adalah Yeasung kecil. Dan semua kejadian sebelumnya telah dijelaskan dalam sidang tersebut. Dengan argumen terakhirnya, Yeasung berhasil membuat ayahnya tidak bersalah dan penyelidikan ulang akan dilakukan kembali. Akan tetapi sayangnya saat ini Yonggu telah tiada karena pada saat itu telah dilakukan eksekusi mati kepadanya. Scene terakhir, scene memperlihatkan Yeasung yang sedang berada di lapang penjara sambil melihat ke langit dan melihat bayangan ayahnya yang berhasil lepas dari penjara. Tamat.